agak susah yang ini, Pak. Ya, Syariko. Nanti juga ada beberapa kelas lagi ya. Ini Oh saya iya, terima kasih, selalu Pak. upload ya, recordnya di itu di e-learningnya, tinggal nanti diulang lagi aja ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Oke, misalkan R-nya itu tadi ini ya, misalkan R-nya menghasilkan ini R gabungannya ya, 0,71. Maka kita akan cek ya, apakah dia signifikan, ya, berlaku untuk semua populasi atau cuma kebetulan pada sampel tersebut ya. Nah, maka kita harus mencari F hitungnya ya. F hitung itu ini. Kita dalam konteks korelasi rumusnya ini ya, beda-beda nanti. Mencari F hitung itu beda-beda. Ini dalam konteks korelasi, F hitungnya rumusnya adalah ini. Ya. R kuadrat ini. Jadi 0, ini R itu bisa ada yang R besar ya, ada yang R kecil ya. Ya, sama aja. 0,71 gitu ya, kuadrat. Karena nanti kalau ngitung ini sekarang ini akan lumayan lama ya. Jadi saya asumsikan R-nya adalah ini ya. Nah, per K. Nah, K itu apa? K itu adalah jumlah variabel independen. Jadi ada berapa X-nya? Tadi kan X1 dan X2, berarti 2 ya. Per 1 min R kuadrat, jadi 1 min 0,71 kuadrat, ya, per, nah, N-nya itu kan pasangan ya. Ada berapa pasangan tadi? 7 ya, kalau tidak salah. 7 atau berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 7 ya. Ada 7 pasangan. Berarti 7 dikurangi K-nya 2 ya. Dikurangi 1. Nah, ini coba hitung ya. Coba hitung berapa. Halo, berapa? Berapa? 0,75. 0, berapa? 2,048. 2, 2,048. 2, 2,048 gitu ya. Oke, ini adalah F hitungnya ya, F hitung. Nah, setelah itu apa? F hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan F tabel dengan DK pembilang atau yang mendatar sama dengan K, dan DK itu derajat kebebasan yang waktu itu ya, DK pembilang, DK penyebut yang menurun, N-1. Oke, ini DK yang pembilangnya sama dengan K. K-nya berapa tadi? 2 ya. Derajat kebebasan penyebutnya yang menurun ya, itu adalah N min K min 1, 7 kurangi 2 kurangi 1, berapa? 4 ya? 4. Nah, perhatikan tabelnya. Tabelnya kayak gimana sih? Tabel F itu ini baru ya kali ya? Sebelumnya belum pernah kan ya tabel F-nya? Punya, Pak. Nah, ini misalkan tadi ada yang kelewat ya. Kita asumsikan bahwa alfanya itu 0,1 ya. Pak Pip, boleh tanya nggak, Pak? Kenapa? Boleh tanya nggak, Pak? Ya, boleh. Ini, Pak, yang 1 min R kuadrat itu R-nya dikuadratkan dulu, apa 1 dikurangin R baru dikuadratkan, Pak? Yang ini loh, Pak, yang 1 kurangi 0,71. Oh, iya ya. Terus. Ah, ini cuma, ini sorry.
Ini saya salah ya. Kuadratnya di dalam kurung ya. Nah, benar Pak Di Zul dalam ya. kurung berarti, beda. berarti Betul Pak Zul ya. 0,71 dikuadratkan dulu ya Pak, baru 1 dikurangi hasilnya. Betul. Jadi ini dikuadratkan dulu, baru ini nanti 1 dikurangi hasilnya ini. Berarti ini salah ya. Ya, yang betul rumusnya itu kuadratnya di dalam ya, di dalam kurung. Ya, coba dihitung lagi. Bener, Pak. 2,48. Oh benar, Tadi kamu kan hitungnya benar. Iya, Oh ya tadi udah. bener. Ya, ini tanggung jawab dunia akhirat ya, Sahda ya. Misalkan ya, ini kita asumsikan aja ya, tingkat signifikansinya atau alfanya, ini masih ingat ya, udah 0,1 ya. Nah, atau berapa tadi yang ada tabelnya, saya yang punya tabel yang di sini 0,1 ya. Misalkan 0,1 atau tingkat kepercayaan 90% ya. 0,1 ya. Misalkan ini berapapun terserah ya, tergantung kalian ngambil datanya itu kira-kira gimana nih, error atau banyakkan errornya, atau kira-kira saya udah presisi Pak, udah betul-betul ketat gitu kan pengambilan datanya ya, berarti ini lebih kecil lagi alfanya ya. Ini saya asumsikan karena saya punya tabelnya 0,1 ya, alfanya 0,1 misalkan. Nah, tabel F-nya itu adalah ini ya. Ini nanti tabel F itu macam-macam ya, jadi ini sangat banyak sekali. Kalau tabel F itu sangat banyak sekali karena masing-masing ini mempunyai tabel sendiri-sendiri ya. Kalau kemarin kan alfanya tuh ada di kolomnya ya. Masih ingat nggak? Kalau ini alfanya jadi judul ya, jadi judul. Probabilitas 0,1, 0,05, 0,025 dan seterusnya ya. Maka akan sangat banyak sekali tabel F ya, biasanya tidak semuanya. Ya. Jadi saya misalkan menggunakan alfanya 0,1 ya. Tadi yang dimaksud DK atau DF ya, itu sama ya. DF itu degree of freedom atau derajat kebebasan, atau DB sama aja ya. Jadi jangan bingung, ada yang menyebutkan DF, DB, DK sama aja. Ini untuk yang pembilang tuh yang mendatar ya. Penyebut yang menurun ya. Tadi berapa ya pembilangnya? Ingat nggak? Nah, DK pembilang yang mendatar ya adalah K. K-nya berapa? 2 ya. Yang mendatar 2, yang menurun 4. Ya, tinggal cek aja. Yang mendatar 2, yang menurun 4 gitu ya. Nah, 32. berarti ini ya, 4,32. 4,32. Oke, 4,32. Kita balik lagi ke yang tadi ya. 4,32. Jadi kita simpulkan di sini ya, F hitungnya berapa? 2,048. F tabelnya 4,23. 4,32 kali ya. Oh iya, 32. Ngantuk kayaknya. Oke. Nah ini ya, ini kita bandingkan. Kriterianya gimana? Di sini nih, ya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, perhatikan ya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka koefisien korelasi ganda ditemukan adalah signifikan. Nah, ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. kecil ya daripada F tabel. Artinya apa? Tidak signifikan. Tidak signifikan apa? Tidak berlaku buat populasi. Ngerti ya? Tidak berlaku buat populasi. Artinya ini hanya kebetulan, hubungannya kuat untuk data ini ya, untuk data sampel ini. Tapi ketika dipanjangkan lagi, ini tidak berlaku hubungan ini. Ngerti ya? Ketika diperbanyak lagi N-nya, maka hubungan ini, yang kuat ini, ya, yang cukup kuat ini, itu tidak berlaku. Karena tadi hasilnya adalah
tidak signifikan, artinya tidak berlaku untuk Hitung lebih besar. populasi gitu ya. Ini hanya kebetulan pada sampel ini. Karena kalau di dalam statistik kan Mas ingat ya, ada sampel kan ada populasi ya. Kalau sampel itu ya data sekelumit dari ini ya, dari populasi. Ya. Jadi analisisnya itu kebetulan saja berlaku pada sampel, tidak berlaku pada populasinya. Paham ya? Nah, ini macam-macam kayak gini lah ya skripsinya orang-orang manajemen biasanya ya. Skripsinya orang-orang apa sih pendidikan ya. Gitu. Ya. Apakah ada hubungan antara variabel X dengan Y gitu ya. Atau X1, X2, X3, X4 ya dengan Y. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Kamu mau nanya. Ya. Itu kan di FH kan ada R kuadrat. Berarti untuk cari R kuadratnya itu pakai yang sebelumnya yang kolerasi itu bukan kolerasi linear. Ya, ini yang F hitung yang di sini. Ya, rumus yang di sini. Yang ini berarti R-nya itu adalah pakai R yang sudah gabungan ya. Yang sudah simultan yang ini. Ya. Nah, Gitu. cara tahu R kuadrat X1-nya itu kan berarti pakai rumus. Rumusnya yang tadi. Yang ini maksudnya? Iya. Iya. Ini itu gini loh. Ini R kuadrat, YX1 itu maksudnya adalah regresi linier sederhananya dari Y dengan X1. Ngerti ya? Kan tadi kan di sini X1, X2 ya. Dengan Y. Gitu ya. Kalau X1 dengan Y, ini kan gampang. Seperti tadi rumusnya. Yang kita hitung. Ya. Ini dengan ini juga sama kan, gampang kan? Seperti tadi yang kita hitung. Ini pun sama kan? Ya, seperti tadi yang kita hitung kan? Kalau cuma 2, sederhana. Gitu. Nah, R kuadrat itu ada, R kuadrat YX1 itu adalah yang ini. Ya, Y dengan X1. Cara menghitungnya gimana? Sama kayak tadi. Ya. Yang linear berarti. Ya, sederhana. Yang ini. Ini kan cuma 2 variabel. Oh. Jadi ngitungnya partisi itu sebagian-sebagian ya. Sebagian-sebagian dulu. Kemudian ini dengan ini. Yang ini. Ya, hasil R-nya nanti dikuadratkan gitu loh. Ya, hasil R-nya nanti dikuadratkan. Ngerti ya? Ngerti nggak? Oke, Pak. Tadi Ya. belum mudeng. Kemudian kalau yang ini gimana? X1 terhadap X2. Ya, nanti dikuadratkan hasilnya. Jadi di sini tuh sebetulnya ada 3R ya, ada 3R. R Y X1. Ya, perhatikan. Kemudian kita mencari R. Lu mau masak? Y X2. Ini ngerasain dulu aja. Dan R X1 X2. Gitu ya. Ya, Pak, udah cukup paham. Paham nggak? Paham, Pak, paham. Ya. Tapi ingat, di dalam implementasi ini, X1, X2, jangan kebalik ya. Berarti gimana? Yang jadi variabel dependennya yang mana? X1. Yang independennya X2 ya? X2. Ya, ini independen, ini dependennya X1. Ya.
Jangan kebalik ya. Ini jangan kebalik nih. Innya yang X1 ya, Pak? Ya, yang independennya X1. Sorry, X2 ya. Independennya X2. Independen X2. Seperti ini kan sama nih. Ini independennya ya. Y-nya dependennya. Ini independennya. Ini independennya. Oke. Oke, gitu ya. Ya, Pak. Oke. Baik, cukup. Saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Coba nanti aktualnya kalian belajar mandiri ya untuk menghitung yang ini nih. Ya, silakan nanti dicari. Tidak ada PR lah ya, tidak ada PR. Tapi yang jelas silakan kalian latihan ya untuk menjawab yang ini. Tadi kan kita asumsi aja ya 0,7 sekian, tapi pada praktiknya kan nggak tahu ini berapa ya, karena perlu dihitung. Baik, Pak. untuk pertemuan hari ini saya cuma sekian. Nanti saya create absensinya ya. Nanti ya, tinggal tunggu aja sekitar 5 menit ya. Untuk pertemuan hari ini. Materi di-share kan, Pak? Hah? Materi di-share kan? Iya, ini di-share. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.